Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita masih diberi begitu banyak kenikmatan berupa nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Yang mana kita masih dapat menjalankan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik untuk kita yang harus kita ikuti dari beliau bangun tidur hingga beliau tidur kembali. Dan semoga kita masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 keutamaan sholat subuh yang diungkapkan Rasulullah SAW. Sholat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan sholat subuh dan menyanjung mereka yang mengerjakannya. Rasulullah SAW mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Rasulullah SAW mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Keistimewaan sholat subuh yang diungkap Rasulullah SAW yang pertama yaitu pahala sholat malam 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan yang kedua yaitu sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung, ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Keistimewaan yang ketiga yaitu surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Keistimewaan yang keempat yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjaga sholat subuh dan sholat asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang artinya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan yang kelima adalah berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberi janji bila sholat subuh dikerjakan maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang
membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.